Guys, tak terasa tahun 2024 sudah mau berakhir nih. Tahun 2024 ini ada cukup banyak kontroversi yang dibuat para artis Bollywood. Mulai dari plagiat film hingga penangkapan Allu Arjun. Semuanya akan dirangkum dalam top kontroversi 2024. Berikut informasi beberapa kontroversi yang mendominasi berita utama dan memicu perdebatan. Pertama, ada aktor Diljit Dosanjh yang mengatakan ia tidak akan tampil lagi menyanyi di India. Ya, aktor ini tahun 2024 namanya tidak hanya bersinar sebagai aktor, tetapi juga laris manis sebagai penyanyi. Jadi saat itu Diljit lagi konser pada tanggal 14 Desember untuk merayakan kemenangan juara dunia Federasi Catur Internasional India yang baru dinobatkan kepada Gukesh Dommaraju. Diljit mengatakan bahwa ia tidak akan konser lagi di India sampai infrastruktur dibenahi. Maksudnya panggung konser harusnya mewah, memperkerjakan banyak orang dan pengennya panggungnya berada di tengah untuk lebih dekat kepada penggemar. Mimin mah mending nonton Arjit Singh saja deh guys. Kedua, mungkin kalian sudah tahu kalau Arsyad Warsi dikuliti netizen gara-gara menghina film Prabhas yang berjudul Kalki. Kata Arsyad, ia mengharapkan lebih dari film Prabhas ini, malah Prabhas seperti jadi badut katanya. Penggemar Prabhas selalu menyerang akun Instagram Arsyad sehingga harus menutup kolom komentarnya. Komentar paling menyedihkan ketika netizen mengatakan satu film itu lebih baik dari seluruh karir Bollywood Arsyad. Kontroversi ketiga ketika Raveena Tandon diamuk massa dituduh mabuk-mabukan, tabrak lari dan penganiayaan. Insiden ini terjadi pada 7 Juni 2024 ketika Raveena dalam video berteriak meminta tolong jangan dipukul supirnya. Namun ketika salah seorang diwawancarai, ia mengaku kalau Raveena menyerang ibu dan anak setelah supirnya menabraknya karena dia mabuk-mabukan katanya. Namun sampai di kepolisian itu hanya rekayasa dari orang-orang tersebut. Keempat, ada drama dari film paling kontroversial yang akan tayang Emergency punya Kanggena Ranaut. Titik terang dari semua penundaan rilis film tersebut ialah Kanggena ingin merebut suara kaum Sikh saat ia mencalonkan dirinya ke dunia politik. Jadi awal ceritanya mengapa Emergency ditunda itu karena memojokkan kaum Sikh sebagai pembunuh Indira Gandhi yang berkhianat lalu disiksa yang tidak pantas digambarkan di film Kanggena tersebut. September harusnya sudah tayang tetapi Kanggena lagi pemilu, diinginkan suara kaum Sikh untuk dirinya. Alhasil film ditunda lagi hingga Januari tanggal 17 2025, tentu setelah Kanggena memenangkan kursi parlemen. Ada kontroversi Dhanush dan Nayantara yang sudah Mimin bahas berkali-kali ya guys. Masalah terjadi ketika film baru Nayantara yang bertema biopik dirinya memasukkan cuplikan film Dhanush 3 detik ke dalam filmnya tersebut. Dhanush sudah terima dan meminta uang denda sebesar 20 miliar. Penggemar keduanya heboh berkelahi di media sosial sementara Dhanush dan Nayantara juga bermusuhan dan tidak bertegur sapa. Masih dari selatan ada kontroversi perceraian Naga Chaitanya dan Samantha Ruth Prabhu yang masuk ke ruang politik. Ketika pemimpin Kongres bernama Sureka menuduh lawan politiknya Rama Rao yang menjadi alasan perceraian Samantha dan Naga. Kata Sureka bahwa Rama Rao minta imbalan seks kepada Samantha supaya penghancuran properti milik bersamanya dengan Naga tidak dihancurkan. Sementara Rama sebelumnya setuju untuk menghancurkan properti milik pribadi Naga. Properti milik Samantha tidak dihancurkan karena kata Sureka inilah kunci perceraian tersebut ketika Rama meminta seks kepada Samantha yang kemudian diketahui oleh Naga. Sureka dikecam oleh banyak aktor Telugu karena omongannya itu. Kontroversi selanjutnya seputar plagiat. Ada Kalki yang mana trailernya banyak menjiplak film lain seperti Dune, juga Mad Max katanya. Lebih parah lagi ketika seorang ilustrator dan desainer konsep yang bernama Sung Choi yang telah bekerja dengan Marvel, Disney hingga Warner Bros menyebut Kalki menjiplak karya seninya. Di adegan bagian awal trailer film Kalki, Sung Choi mengunggah beberapa kolase Kalki di Instagramnya dan mengatakan penggunaan karya seni tanpa izin adalah praktik yang buruk. Dilaporkan atau tidak, inti dari kata Sung Choi.
Anehnya banyak netizen India mengatakan laporkan saja karena beberapa waktu yang lalu ketika tim VFX membocorkan salah satu tampilan Prabhas, mereka dituntut karena hal itu. Masih dari seputar plagiat, ada film Alia Bhatt Jigra yang dituduh oleh istri pemilik T-Series Divya Khosla menggunakan ide filmnya Safi untuk Jigra. Divya mengklaim bahwa Jigra mirip sekali dengan ide cerita filmnya yang tayang lebih dulu. Divya bahkan menjelek-jelekan film Alia, memotret keadaan bioskop yang katanya sepi, tidak ada yang menonton Jigra di Instagramnya. Oh iya, kontroversi selanjutnya masih seputar jiplak-jiplak nih guys. Ada poster film Stree 2 yang diduga menjiplak poster film Hollywood Stranger Things. Demikian pula lagu Maya dari film Dopati yang menghadapi klaim hak cipta. Ini adalah balasan yang tepat untuk Divya Khosla. Label musik suaminya T-Series dituntut karena plagiarisme audio. Musisi Nilanjana Ghosh Dastidar menuduh T-Series bersama duo komposer Saset Parampara menyanyi lagu dari suaminya Raja Srimiter untuk lagu Maya dari Dopati. Kontroversi yang paling mencuri perhatian di tahun 2024 adalah ketika Bollywood rame-rame keluar mendukung korban Gaza. Serangan Israel kepada Rafah bulan Mei lalu yang melewaskan banyak anak-anak membuat aktor Bollywood keluar untuk membela. Alia Bhatt, Varun Dhawan hingga Kareena Kapoor dan Priyanka Chopra mengutuk serangan Israel tersebut. Aksi Bollywood bersatu membela Rafah ini bukan karena agama, akan tetapi kepada anak-anak yang menjadi korbannya. Begitupun dengan kasus brutal yang dialami oleh dokter di India yang diperkaos oleh banyak pria di Kolkata. Bollywood bersuara mengecam kalau aksi banyak pria kepada dokter wanita tersebut harusnya mendapatkan apa yang telah mereka perbuat. Kita pindah ke selatan, ada masalah manisan yang dipersembahkan di kuil suci agama Hindu menjadi berita nasional dan masuk ranah politik. Seseorang telah menyebutkan bahwa manisan yang harusnya disajikan setiap hari di kuil itu semuanya harus serba vegetarian. Akan tetapi setelah dicek, itu mengandung banyak lemak hewani di antaranya seperti lemak babi, lemak ayam hingga lemak sapi. Karena agama Hindu tertentu tidak makan daging, ini kemudian menjadi masalah besar karena disebut kecolongan dan menghinakan. Aktor Selatan Prakash Raj meminta kepada aktor terpilih menjadi pemimpin di daerah kuil itu berada, pawan kalian agar segera mencari tahu siapa pelaku pembuat manisan tersebut. Daripada katanya hanya berkoar-koar mengungkapkan kekhawatiran di daerah pemilihannya. Siapa sangka karena ungkapan Prakash Raj kepada pawan kalian itu menjadi perdebatan besar di antara aktor-aktor selatan. Masih dari selatan, ada Allu Arjun yang sempat dipenjara karena tewasnya seorang wanita di perayaan premier Pushpa 2 filmnya. Berita ini sangat heboh mengingat kesuksesan Pushpa 2 sangat menyedihkan kenapa harus dibarengi dengan penangkapan Allu Arjun. Ujung-ujungnya keluarga korban meminta denda sebesar 20 crore atau setara 40 miliar kepada Allu. Negosiasi masih dibicarakan hingga sekarang. Kontroversi selanjutnya, ada aktor Bollywood yang lagi naik daun, Vikram Massey, yang baru saja namanya melejit karena film 12 Fail, memilih mengundurkan diri dari dunia akting dengan alasan yang ingin lebih dekat kepada keluarga kecilnya. Ia mengumumkan di akun media sosialnya bahwa kemungkinan di tahun 2025 adalah tahun terakhir setelah rilis bagian kedua dari filmnya 12 Fail. Sementara itu yang paling heboh mungkin di tahun 2024 adalah ancaman pembunuhan yang diterima oleh Salman Khan yang kemudian menjalar kepada Shah Rukh Khan. Ancaman pembunuhan itu masih dikait-kaitkan dengan penembakan Baba Siddiq karena berhubungan dengan Salman. Dan Shah Rukh Khan juga ditargetkan tanpa permasalahan yang jelas. Juga Kangna Ranaut menerima ancaman pembunuhan karena filmnya Emergency tadi yang menceritakan buruk kaum Sikh. Nah itu saja guys kontroversi paling heboh di tahun 2024.